Hey, teman-teman yang selalu menjalani panggung kehidupan dalam pikiran masing-masing. Apakah kalian pernah merasa seperti otak kalian adalah stadion besar untuk pertunjukan pikiran yang tak kunjung berhenti? Saya tahu persis rasanya. Hari ini, kita akan menggali ke dalam labirin rumit dari overthinking yang seringkali membuat kita terjebak dalam perangkap pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, siapkan diri kalian untuk menjelajahi galaksi pikiran yang seringkali lebih rumit daripada plot film terbaik di dunia ini. Apa yang membuat kita suka overthinking? Mengapa kita cenderung memutar-mutar pikiran kita seperti DJ yang terjebak di loop lagu yang sama? Kita akan membongkar rahasia di balik 4 penyebab utama. Dan saya janji, kalian tidak ingin melewatkan ini. Jadi, berpegang teguh pada kursi kalian dan mari kita mulai perjalanan kita ke dalam otak yang kompleks ini. Oh, dan sebelum kita meluncur ke dalamnya, jangan lupa untuk subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan setiap petualangan menarik di channel ini. Sekarang, mari kita masuki dunia overthinking yang penuh misteri dan tantangan. Penyebab pertama, perkataan orang lain. Penyebab pertama dari kecenderungan kita untuk overthinking adalah dampak dari perkataan orang lain. Komentar, kritik, atau bahkan pujian dapat memberikan pengaruh signifikan pada pikiran kita. Sebuah komentar negatif mungkin melekat lebih kuat dibandingkan dengan serangkaian pujian, menyebabkan kita terjebak dalam siklus pertimbangan berulang. Terkadang, kita dapat menggantungkan harga diri kita pada pendapat orang lain, sehingga satu komentar yang kurang mendukung bisa memicu kekhawatiran yang tidak proporsional. Ini menciptakan lingkaran setan, di mana kita terus-menerus memikirkan apa yang dikatakan orang, bahkan dalam situasi yang seharusnya kita lepaskan. Selain itu, kompleksitas perkataan orang lain dapat merangsang berbagai skenario dan interpretasi dalam pikiran kita. Kata-kata yang mungkin tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang berat atau menghakimi bisa diolah menjadi pertimbangan yang berlebihan. Bahkan, kecenderungan kita untuk menganalisis setiap nuansa perkataan dapat menciptakan pandangan negatif terhadap diri sendiri, yang kemudian memicu overthinking. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan filtrasi mental yang lebih kuat, memahami bahwa tidak semua kata-kata harus diambil secara pribadi, dan mengakui bahwa tidak semua opini orang memegang bobot yang sama. Selanjutnya, faktor sosial media turut memainkan peran dalam meningkatkan dampak perkataan orang lain. Kita terpapar dengan jumlah informasi yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, dan setiap kata atau tindakan dapat mengundang perbandingan sosial. Ini dapat menghasilkan kecenderungan untuk membandingkan kehidupan dan prestasi kita dengan orang lain, menyebabkan rasa tidak aman dan merangsang overthinking. Jadi, kita perlu mengenali pengaruh dari luar yang dapat memicu kekhawatiran berlebihan dan belajar untuk menjaga keseimbangan antara menerima umpan balik konstruktif dan mengabaikan pemikiran yang merugikan. Penyebab kedua, memikirkan masa depan. Penyebab kedua dari overthinking yang seringkali merasuki pikiran kita adalah kecenderungan untuk terlalu memikirkan masa depan. Meskipun memiliki rencana dan tujuan adalah hal yang positif, terlalu fokus pada apa yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dapat menjadi bumerang. Seringkali kita cemas tentang kejadian potensial yang belum terjadi atau bahkan belum pasti. Masa depan menjadi bayangan yang mengintimidasi, memicu serangkaian skenario yang belum tentu benar. Ketidakpastian di masa depan dapat menjadi sumber kekhawatiran yang terus-menerus. Berbagai pertanyaan seperti apa yang akan terjadi atau apakah saya membuat keputusan yang benar dapat memenuhi pikiran kita. Ini bisa menjadi beban mental yang menyulitkan kita untuk menikmati momen sekarang. Jika terus-menerus memikirkan apa yang mungkin terjadi, kita kehilangan kebebasan untuk hidup dalam waktu sekarang dan merayakan pencapaian kecil. Selanjutnya, ketakutan akan masa depan seringkali muncul dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Seringkali, kita merasa bahwa semakin banyak kita merencanakan dan memikirkan masa depan, semakin besar kendali yang kita miliki. Namun, kehidupan tidak selalu bisa diatur sesuai rencana, dan ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Overthinking tentang masa depan bisa menghasilkan kegelisahan yang berlebihan, menghalangi kita untuk bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan.
Selain itu, terlalu fokus pada masa depan juga bisa mengarah pada pembentukan ekspektasi yang tidak realistis. Kita mungkin membayangkan skenario ideal tanpa mempertimbangkan kemungkinan rintangan dan kegagalan. Seiring berjalannya waktu, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, hal ini dapat memicu kekecewaan dan lebih banyak overthinking. Oleh karena itu, penting untuk belajar menemukan keseimbangan antara merencanakan masa depan dengan bijaksana dan tetap terhubung dengan kenyataan yang ada saat ini. Penyebab ketiga, kenangan traumatis di masa lalu. Penyebab ketiga yang seringkali menjadi pemicu overthinking adalah kenangan traumatis di masa lalu. Pengalaman traumatis, baik itu berasal dari kejadian traumatis tunggal atau serangkaian peristiwa yang sulit, dapat meninggalkan bekas yang mendalam di pikiran kita. Pikiran kita menjadi tempat untuk merinci dan mengolah kembali momen-momen sulit tersebut, menciptakan bayangan yang menakutkan yang terus-menerus menghantui kita. Dalam upaya untuk mencari pemahaman atau bahkan mengatasi rasa sakit yang terkait dengan kenangan tersebut, kita seringkali terjebak dalam loop pikiran yang tak kunjung usai. Trauma masa lalu dapat menciptakan ketidakamanan emosional yang menyebabkan kita memandang dunia dengan lapisan perlindungan yang ekstra. Setiap situasi baru dapat memicu reaksi berlebihan karena pikiran kita telah diprogram untuk mendeteksi potensi bahaya. Ini dapat merangsang overthinking saat kita secara tak sadar mencoba mengantisipasi dan mengelola setiap kemungkinan risiko atau ancaman yang mungkin muncul. Selain itu, trauma masa lalu dapat merubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Rasa percaya diri yang terkikis atau kepercayaan bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak aman dapat menyulitkan kita untuk melepaskan kendali dan merelakan diri untuk merasa nyaman dalam keadaan yang tidak pasti. Ini dapat memicu pola pikir yang obsesif dan cenderung melibatkan overthinking sebagai cara untuk melindungi diri dari potensi bahaya. Penting untuk diingat bahwa mengatasi trauma adalah proses yang kompleks, dan jika kita merasa terjebak dalam kenangan traumatis, mencari dukungan profesional dapat membantu kita untuk mengelola dan meresapi pengalaman tersebut. Dengan waktu, pemahaman, dan dukungan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak traumatis yang memicu overthinking. Penyebab keempat, overgeneralisasi. Penyebab keempat dari kecenderungan overthinking adalah overgeneralisasi. Overgeneralisasi terjadi ketika kita mengambil satu kejadian atau pengalaman tertentu, lalu menganggapnya sebagai representasi keseluruhan hidup atau keadaan. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam satu aspek, kita mungkin secara otomatis berpikir bahwa kita gagal dalam segala hal. Hal ini dapat membentuk pola pikir yang sangat pesimis dan merugikan. Overgeneralisasi seringkali muncul dari adanya bias kognitif, di mana kita cenderung menyimpulkan sesuatu secara mendalam berdasarkan pengalaman terbatas. Ketika kita merasa kecewa atau gagal, pikiran kita mungkin dengan cepat meloncat ke kesimpulan bahwa kita selalu gagal atau tidak mampu. Ini menciptakan suatu siklus di mana keyakinan negatif tentang diri sendiri diperkuat, dan setiap kegagalan diinterpretasikan sebagai bukti yang memvalidasi keyakinan tersebut. Selanjutnya, media sosial dan tekanan sosial dapat memperkuat pola pikir overgeneralisasi. Ketika kita melihat kehidupan orang lain yang mungkin tampak sempurna atau sukses, kita cenderung membandingkannya dengan kehidupan kita sendiri. Jika ada perbedaan atau ketidaksempurnaan, kita mungkin menganggapnya sebagai bukti bahwa kita secara keseluruhan tidak berhasil atau bahkan tidak layak. Penting untuk menyadari bahwa kehidupan tidak selalu hitam atau putih, dan satu kegagalan atau kesulitan tidak menentukan seluruh identitas atau kemampuan kita. Mengevaluasi setiap situasi secara objektif, mengenali kecenderungan untuk menggeneralisasi, dan mencari bukti yang mendukung pandangan yang lebih seimbang tentang diri sendiri dapat membantu mengurangi overthinking yang berkaitan dengan overgeneralisasi. Dalam menjelajahi kompleksitas overthinking, kita telah menyelami 4 penyebab utama yang seringkali memicu keterlibatan berlebihan dalam pikiran yang terus-menerus. Perkataan orang lain, ketakutan terhadap masa depan, kenangan traumatis, dan overgeneralisasi muncul sebagai pemicu yang kuat, menggiring kita ke dalam lubang pikiran yang seringkali sulit untuk keluar. Setiap penyebab memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Sebagai langkah awal dalam mengatasi overthinking, mari kita bersama-sama menjelajahi strategi-strategi yang dapat membantu kita memahami dan mengendalikan pikiran-pikiran ini.
Ingatlah bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Namun setiap langkah kecil menuju pemahaman diri dan manajemen pikiran akan membawa kita lebih dekat menuju keseimbangan mental yang diinginkan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau strategi yang telah berhasil bagi Anda di komentar, karena kita semua belajar satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, dan jangan biarkan overthinking mengambil alih kendali. Terima kasih telah bergabung dan berkontribusi dalam perjalanan ini bersama-sama.